Sebuah aktivitas ilegal yang terus berlangsung berkepanjangan, ya tentu ada apa di situ, tentu ada yang melindungi ya. Ini kan sudah menjadi rahasia umum gitu. Makanya tidak perlu juga kita takut untuk menyebut ada oknum backing gitu. Kalau boleh tahu Ya, siapa di belakangnya, Pak? Banyak narasi ini Pak bahwa negara gagal melindungi gitu ya Bang. Narasi seperti itu kan terkesan sangat Hiperbolis lah ya. hiperbolis, intimidatif juga bahwa negara tidak bisa melindungi. Nah kalau dari Bapak memang sekeras itu yang terjadi di Sumbar terkait peti ini Pak, gimana Pak pandangan Bapak? Makanya kita buka-bukaan aja nih di khusus di Klesi FM nih. Hai Classy People, kali ini kita akan membahas mungkin topiknya agak berat nih Bang, yaitu tambang emas ilegal nih. Karena apa? Karena hal ini kita tahu bukan terjadi perdana, ini adalah hal yang berulang terjadi. So Bang Dika, apa aja nih Bang yang Abang tahu terkait peti ini, peristiwa terbarunya nih Bang, boleh disampaikan dulu. Benar sekali Tasya. Pertengahan Mei kalau nggak salah ya, ada peristiwa yang terjadi di Sijunjung. 9 orang meninggal dunia karena aktivitas tambang. Peristiwa ini sebenarnya bukan pertama kali sebenarnya. Kejadian ini terus berulang. Saya kutip data Walhi misalnya menyebut dari tahun 2012 saja sampai 2026 itu sudah 48 orang meninggal karena aktivitas serupa. Aktivitas meninggalnya ini sering dikaitkan dengan namanya PT atau penambangan emas tanpa izin atau ilegal lah, bahasa kita. Nah ini yang mau kita cari tahu nih, apa sih kira-kira nanti masalah dan kenapa ini terjadi berulang dan kenapa tidak ada penertiban dan kenapa tidak masih marak peristiwa ini. Benar. Dan itu mungkin saja tidak terjadi di Sijunjung itu. Mungkin beberapa daerah di Sumatera Barat juga dicatat banyak peristiwa serupa, Tasya. Benar Bang. Nah pas banget kali ini kita juga langsung membahasnya dengan orang yang terkait Bang, dengan Pak Kadis ESDM Sumbar, Bapak Helmi Herianto. Selamat datang Bapak. Selamat datang di Malaysia. Apa kabar Pak Kadis? Baik, alhamdulillah baik ini. Kita tetap semangat lah untuk berantas peti ini. Tapi di Sijunjung kemarin itu apa yang terjadi Pak? Jadi di Sijunjung ini kan publik juga sudah mungkin tahu ya kejadian ya kita sebut kecelakaan kecelakaan kerja di sektor ilegal. Nah di Sijunjung ini di Nagari Guguk ya persisnya ada aktivitas peti yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah atau di aktivitas penambang tanpa izin itu kan mengabaikan standar-standar keselamatan ya. Mereka tidak mengindahkan bagaimana yang disebut dengan good mining practice. Nah sehingga ya terjadilah kecelakaan yang merenggut nyawa pekerja di situ. Ada 9 orang ya yang pekerja di situ. Ada 13 orang yang bekerja sebenarnya. 3 orang selamat, 12 orang ya, 3 orang selamat dan 9 menjadi korban dan meninggal dunia. Nah itu yang terjadi di situ, sehingga ini memang menjadi sebuah mestinya menjadi sebuah pembelajaran ya bagi kita bahwa itu yang selalu kami sampaikan ya, illegal mining itu tidak hanya merusak lingkungan, tidak hanya merugikan lingkungan, tidak hanya merugikan alam ya, tapi juga itu tadi buktinya malah menjadi korban jiwa ya, membuat korban jiwa. Nah dari data tadi ada 48 orang tercatat dari tahun 2012. Nah ini mesti kan menjadi pelajaran bagi kita bersama ya. Ya artinya mari kita lihat kejadian ini sebagai sebuah tamparan ya. Ya, untuk semua pihak, termasuk juga masyarakat setempat yang menjadi yang hari ini dinarasikan menjadi sebuah mata pencarian. Iya, menjadi sebuah mata pencarian, berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Tapi kenyataannya menjadi ada korban jiwa. Nah, pertanyaannya apakah kita akan terus begini? Gitu? Apakah korban-korban jiwa jatuh terus ya Pak? Akan berjatuhan terus, akan kita biarkan terus atau tidak? Iya, tapi Pak Helmi, di Sijunjung itu aktivitas tambangnya menurut Bapak seperti apa Pak? Apakah ini satu kelompok saja atau gimana Pak? Ya, di Sijunjung itu salah satu kabupaten yang kita catat daerah yang sangat masif penambangan tanpa izin atau PT itu.
tidak hanya di Guguk ya, ada kemarin juga kan sempat viral yang hanyut ya, Siloke ya, di area Siloke di Batang Kuantan. Itu di situ ratusan ponton-ponton atau kapal-kapal yang di sejenis kapal itu yang sempat hanyut ya. Walhi kemarin mencatat ada sekitar 116 ya di Sijunjung itu. Di Sijunjung aja ya Pak? Di Sijunjung saja gitu. Nah kalau Sumbar, kalau Sumatera gimana Pak? Secara Sumatera Barat kami pernah menghitung sekitar 300-an ya, 300-an spot atau titik peti yang beraktivitas ya. Kalau yang ilegal ini hanya emas atau ada tambang-tambang lain Pak? Yang hari ini terjadi itu emas. Emas yang paling banyak. Yang paling marak itu ya, yang paling marak ya. Kalau di komoditi lain seperti pasir, sirtu itu ada, tapi tidak semasif emas ya. Aktivitasnya banyak karena secara ekonomi masih cukup menggiurkan kan? Iya, memang benar gitu. Hasil pendataan kita di lapangan demikian gitu. Dan tambang emas ini memang tidak boleh ada izinnya Pak? Izin tentu boleh ya. Izin emas ini boleh, tentu ada mekanismenya. Kalau dia skala besar tentu pemberiannya namanya IUP ya, izin usaha pertambangan. Nah nanti kalau skala rakyat, skala masyarakat itu kan disebut nanti IPR ya, izin pertambangan rakyat. Bisa diurus. Maksud saya apakah di Sumatera Barat ini ada yang izin Pak tambang emas? Oh yang sedang izin aktif ya. Ada izin aktif kita di PESEL ya. Oh di PESEL ada satu di PESEL yang aktif, tapi tidak produksi. Hari ini tidak produksi. Artinya Pak, kalau seandainya banyak yang ilegal, apa yang terjadi sebenarnya Pak? Maksud saya adalah apakah misalnya pasti ada pasti ada yang melindungi, karena aktifnya kan tidak sehari dua hari Pak, ini kan jangka panjang gitu. Kita tidak akan menutupi ya, sebuah aktivitas ilegal dan berkepanjangan itu sudah pasti ada yang melindungi. Nah, dan ternyata di beberapa di hasil rapat kami kemarin dengan Forkopimda ya, hari Selasa kemarin kan sebelum kita turun ke lapangan, rapat Forkopimda. Nah di forum itu gitu, beberapa pimpinan Forkopimda mengakui ada oknum-oknum pembacking. Kita pakai istilah tempatnya ini kan sudah menjadi rahasia umum gitu. Makanya tidak perlu juga kita takut untuk menyebut ada oknum pembacking gitu. Maksudnya ini ya itu tadi kan hukum alamnya mungkin ya. Sebuah aktivitas ilegal yang terus berlangsung berkepanjangan ya tentu ada apa di situ. Tentu ada yang melindungi ya. Iya benar. So juga banyak narasi ini Pak bahwa negara gagal melindungi gitu ya Bang. Nah kalau dari Bapak sendiri, narasi seperti itu kan terkesan sangat hiperbolis lah ya. Hiperbolis, intimidatif juga bahwa negara tidak bisa melindungi. Nah kalau dari Bapak memang sekeras itu yang terjadi di Sumbar terkait peti ini Pak, gimana Pak pandangan Bapak? Kami nggak mau ke situ lah ya. Kalau publik mungkin menerjemahkan, mau interpretasikan seperti itu, boleh-boleh saja gitu. Tapi artinya Pemprov kan tidak diam. Ya, dalam hal ini bahwa negara melalui pemerintah provinsi Sumatera Barat kan selalu hadir ya. Kita selalu berupaya, bisa dilihat lah upaya-upaya yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama, berapa kali kita rapat koordinasi. Memang kan publik selalu Pak ini rapat-rapat terus nih kapan next, tentu dimulai dari itu ya, kita koordinasi dulu. Bapak Gubernur di tahun lalu kalau tidak salah di bulan September atau bulan apa ya, sudah memanggil semua, mengumpulkan semua kepala daerah, bupati wali kota seluruh Sumatera Barat. Dan di situ Bapak Gubernur menginstruksikan, langsung mengeluarkan instruksi, dan bupati wali kota sudah komit dan tanda tangan kesepakatan untuk melaksanakan instruksi gubernur dengan baik dan penuh dan rasa tanggung jawab gitu. Nah itu upaya kita. Nah kemudian atas instruksi Pak Gubernur kita juga sudah membuat tim terpadu pencegahan dan penertiban penambang tanpa izin di Sumatera Barat. Itu terdiri dari unsur Forkopimda juga, teman-teman di Polri, tentara, kejaksaan dan lain. Nah kemudian kita juga melakukan aksi atau operasi ke lapangan terpadu yang beberapa kali didahului oleh apel gabungan. Di Pasaman kemarin kita turun tim, kemudian atas koordinasi kita juga dengan teman-teman Polda juga turun, ke Solok Selatan, ke Sijunjung, juga serentak melakukan operasi penindakan di lapangan. Nah kemudian juga kita melakukan himbauan-himbauan ya ke masyarakat, melakukan pendekatan. Kami juga di SDM juga demikian, turun ke lapangan, melakukan pendekatan ke masyarakat, himbauan. Ya artinya upaya dari Pemprov melalui instruksi Bapak Gubernur, kita tidak diam ya. Artinya
dalam konteks itu tidak kurang sepakat lah kalau misalnya negara gagal melindungi. Artinya Pemprov hadir di situ. Ya walaupun aktivitasnya masih berlanjut. Memang kita akui, kita juga tidak menutupi ya bahwasanya hari ini masih terjadi, itu menjadi masih menjadi persoalan yang akan kita selesaikan. Tapi artinya Pak, kalau dia masih terjadi, kalau kita berbicara dekingan tadi, artinya dekingannya kuat dong. Kalau boleh tahu siapa di belakangnya Pak? Kami tidak akan menyebut institusinya ya, tapi silakan saja publik nanti melihat lah. Yang sekali lagi ya kami sampaikan pasti ada backing. Nah, tapi kami tidak akan menyebut institusi mana pembacking. Nah, ini sekuat apa negara melawan backingan ini? Kalau kami ya sekali lagi ini ya, kalau kita di Pemprov kan sudah berupaya. Nah, tinggal lagi bagaimana komitmen bersama nih, mestinya kan harus solid lah, terutama kalau di Sumbar, tentu semua unsur Forkopimda di Sumbar harus solid, mestinya menurut kami bagaimana kita memberantas habis ya. Iya, tujuannya itu ya Pak. Iya, kan ini yang selalu kami sampaikan ya, tinggal lagi bagaimana komitmen eksekusi di lapangan ya. Kan itu yang salah satu yang digariskan oleh Bapak Gubernur kemarin ya. Khusus untuk si Junjung Pak yang kemarin itu, apa legal manding apa hukum yang diambil Pak untuk kasus yang di si Junjung? Kalau ranah hukum itu nanti silakan nanti didalami ya ke teman-teman di Polda ataupun di Polres Junjung, karena itu kan sudah wilayahnya itu tadi ya. Sedang diusut. Tapi saya tahu Bapak sedang diusut. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman di Polda atau Polres Junjung mengusut ini secara tuntas ya, tuntas, dan kemudian mengusut juga kalau memang ada dugaan pihak-pihak pemodal misalnya berkaitan dengan petinya tadi ya, harusnya sampai ke situ gitu. Tapi apakah langkah apa Pak? Langkah solusi dari masalah tambang emas ilegal ini, apakah langkahnya langkah hukum? Soalnya jumlahnya tadi banyak, ada 300. Kalau semua di langkah hukum, saya pikir agak berat juga tuh pemerintah ngatasinya gitu. Atau ada solusi lain misalnya? Ya, di luar konteks hukum misalnya. Ya, beberapa kali ya Bapak Kapolda kan juga sudah menyampaikan penegakan hukum kita taruh di belakang ya. Ditaruh di belakang. Artinya bukan menyampingkan, bukan menyampingkan, tapi pendekatannya adalah pendekatan solutif ya, solutif yang kita siapkan, edukasi kepada masyarakat. Nah, yang sedang ya kita siapkan itu tadi pemberian izin pertambangan rakyat. Nah, ini memang kadang nanti netizen ini lagi nih Pak, ini WPR terus WPR tapi nggak kunjung jadi. Ini seolah-olah janji-janji manis yang tidak juga. WPR itu gimana konsepnya Pak? Apakah tambang emas ini apa skemanya Pak? Iya. Apa? Jadi WPR itu atau ini kita sebut dulu ya, WPR itu kan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah, itu wilayahnya. Nanti izinnya namanya IPR ya, izin pertambangan rakyat. Nah, di dalam konsep IPR itu yang menambang itu adalah rakyat. Esensinya rakyat yang menambang, betul-betul rakyat yang menambang ya. Nah, dari sisi perizinan saja IPR itu hanya bisa diberikan kepada dua. Yang pertama itu koperasi, yang kedua perorangan, dan itu harus warga setempat gitu. Nah, koperasi itu juga harus koperasi warga setempat. Nah kemudian di dalam IPR itu nanti tentu ada standar-standar yang harus diikuti. Bagaimana cara penambangannya itu kita siapkan. Nanti tertuang dalam dokumen pengelolaan WPR namanya. Nah, bagaimana cara menambang, bagaimana potensinya juga kita survei dulu gitu. Potensinya disurvei dulu, kemudian bagaimana cara menambangnya, pengelolaannya seperti apa, termasuk pengelolaan lingkungannya seperti apa, kemudian jenis alat beratnya yang digunakan seperti apa, berapa unit, itu sudah disusun di dalam dokumen pengelolaan WPR itu. Nah, nanti juga akan ada dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang gitu. Dan ada juga penempatan jaminan reklamasi. Jadi sama dengan konsep penambangan yang besar ya, sama dengan IUP itu, izin usaha pertambangan yang besar sama. Cuman ini skalanya lebih kecil.
Nah, kalau koperasi nanti kita bisa berikan hanya 10 hektar maksimal. Nah, kalau perorangan itu bisa kita berikan hanya 5 hektar gitu. Sejauh ini WPR ini apakah masih wacana atau sudah ada langkah konkret kita, Pak? Sudah konkret sebenarnya. Sudah ada yang dapat izin, Pak? Sampai ke izin, sampai ke IPR belum. Belum ya? Tapi kita menuju itu nih. Akhir tahun kemarin sampai awal ini kan semua unsur-unsur pimpinan kan terlibat juga nih. Pak Gubernur juga sudah mendorong bagaimana percepatan penetapan WPR ketika itu. Bapak Kapolda juga ikut. Nah, alhamdulillah WPR kita sudah ditetapkan ya. Sudah ditetapkan per 12 Februari kemarin, Februari 2026. Dan itu sebanyak 121 blok. Di mana saja, Pak, sebaran? Ada 8 kabupaten tuh. Solo Selatan, Solo, Pasaraya, Sijunjung, Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar, Agam. Ada 8 kabupaten. Itu total luasan itu 5.900 hektar. Tadi yang 121 blok itu gitu. Nah, ini sedang berproses. Nah, mudah-mudahan dengan segala bentuk percepatan ini bisa segera kita berikanlah nanti. Berarti proyeksi Bapak ini terkait WPR yang sudah akan dijalankan ini, terkait peti ini apakah akan mengurangi peti-peti ini, Pak? Menurut Bapak? Atau masih ada? Kita yakin, kita tetap optimis ya dengan pemberian IPR ini nanti, dengan solusi IPR ini kita yakin peti ini akan berkurang. Kan nanti akan jelas tuh hitam putih, kan jelas batas ini yang legal, ini yang ilegal, kan jelas. Makin jelas. Makin jelas nih. Kalau sekarang kan ilegal semua nih. Ilegal semua. Tapi untuk solusi apa, Pak? Solusi jangka panjang apa yang disiapkan? Karena memang ilegal tambang ini di wilayahnya ESDM ya, Pak ya, yang izinnya kalau nggak salah kan di SDM keluarnya. Untuk jangka panjang apa yang disiapkan, Pak? Iya, jangka panjang sih tentu IPR itu tadi ya sebenarnya. Jangka panjang kalau nanti, dan jangka panjang ya tentu kalau IPR ini dikelola dengan baik, ini kan jangka panjang. Iya. Dan ya contoh sekarang saja ya yang peti ini kan berdampak ekonomi nih. Nah, apalagi kalau dikelola dengan baik gitu. Nah, ilegal saja seperti ini, apalagi ilegal kan itu kan ya. Berapa potensinya, Pak? Nilai kalau dirupiahkan? Kami menghitung total sumbar itu 9 triliun per tahun, itu tidak akan kurang. Dari peti yang beredar sekarang gitu. Besar ya, Pak? Besar. Makanya kalau kami selalu menarasikan setiap jengkal tanah di Sumbar ini digali ada emas ini gitu. Langsung saya gali. Berpotensi. Kita bisa berdiskusi lah kalau tidak akan kurang dari 9 triliun gitu per tahun. Wajar dong banyak yang apa ya, Pak ya, secara ekonomi. Di mana ada gula ada semut. Apalagi dengan harga emas yang semakin tinggi. Betul. 9 triliun besar sekali. Tapi kalau itu masuk ke APBD kan, kan luar biasa ini. Maju sektor ekonomi kita juga. Iya, dan itu satu lagi kerugian kita tidak tercatat di dalam komoditas PDRB kita. Iya, betul, nggak termasuk karena ilegal, Pak. Iya, tidak tercatat gitu. Artinya uangnya beredar di pribadi. Bukan di mafia. Di ranah gelap ya. Tidak tercatat yang menjadi sebuah komoditas yang di PDRB kita. Nah, PDRB kita itu di sektor galian, pertama galian itu hanya 3,9% dari total kontribusi PDRB kita ya. Kecil ya, Pak. Kecil sekali gitu. Potensi kita berapa, Pak? Ya kalau dicatatkan itu mungkin bisa nomor 1 malah di PDRB kita. PDRB kita sekarang kan di sektor pertanian kan. Pertanian nomor 1 ya. Pertanian berapa 12% kalau salah ya sekitar itu. Nah, kalau ini dicatatkan, mungkin ini yang terbesar gitu. Iya. Nah itu kehilangan kita dari sisi sumber daya alam gitu. Nah, belum lagi kerugian lingkungan. Benar. Kalau teman-teman ahli lingkungan lebih parah lagi. Itu belum hitung kerugian lingkungan ya. Betul, bencananya, Pak. Iya. Kerusakan lingkungan, bencana yang terjadi, dan apalagi korban nyawa kan. Korban nyawa kan tidak bisa dihargai itu dengan nilai rupiah kan ya. Karena buruknya ilegal itu kan tidak memperhatikan dampak ya, Pak ya. Hanya dapat hasil udah gitu. Ya. Tapi sebenarnya di beberapa lokasi ya, di beberapa lokasi yang kita temui, yang kita coba ambil data itu ada kearifan ya dalam tanda kutip itu. Setelah penambang itu direklamasi. Di mana, Pak? Di Sijunjung juga ada tuh. Ada part yang seperti itu. Ada di Pasaman juga seperti itu. Jadi lahan-lahan yang sudah digali ada komitmen sebentuk komitmen ya apalah itu tadi kearifan lokal setempat ya bahasanya. Lahanmu ditambang seperti itu. Lahan saya ditambang, tapi nanti selesai kembalikan ke fungsi awal ya, direklamasi lagi, diratakan lagi gitu. Itu ada. Itu di beberapa lokasi ada. Nah, tapi kan tidak selesai dengan itu. Tidak selesai dengan itu kan. Dan tidak semua berpikir mesti ada legalnya ya, Pak ya. Iya, dan tidak semua seperti itu. Betul.
Karena diserahkan ke orangnya lagi Pak, tidak diatur dalam sistem dia. Kalau mesti kan diatur di sistem. Dan aturannya ada gitu. Kan itu aturan tadi. Kalau dia IPR juga ada aturannya. Iya, reklamasi itu nanti dia menyetorkan jaminan reklamasi 10% dari penjualannya. Nah, kalau dia legal nanti, kalau kita berikan IPR, nah itu setiap jaminan reklamasi itu diberikan 10% dari setiap penjualan. Nah, kan cukup besar sebenarnya. Betul. Itu jaminan reklamasi itu. Dan ada lagi nanti namanya IPRA ya, iuran pertama rakyat. Di situ juga ada untuk pengelolaan lingkungan. Nah, kalau di Sumatera Barat itu Pak, yang dari 300 Bapak sebut tadi, itu yang menikmati memang masyarakat lokal atau korporasi Pak? Masyarakat lokal menikmati. Jadi gini, dari 100% pendapatan itu 60% ke masyarakat itu. Lokal ya? Lokal. Ya artinya gini, pemilik lahan. Kan masyarakat lokal itu pemilik lahan. Tenaga kerja. Pekerja. Kemudian apa lagi ya, ya pendukung ya. Nah, 40% itu yang pemodal nanti, pemodal dan pembacking ya. Jadi di penambang tanpa izin tuh setidaknya ada 3 unsur tuh. Pemilik lahan, kemudian pemodal, pekerja. Pekerja, ada satu lagi nih, pembacking. Nah, dan itu kami kemarin mengistilahkan begini ya. Ini kan rangkaian hulu hilir ya. Benar. Di hulu itu kalau kita sebut ini bagaimana alat berat datang gitu. Alat berat itu didatangkan ya. Alat berat didatangkan ini bisa dibeli ya, kemudian atau disewa. Kemudian ada jasa pengawalan. Nah, itu pertama di hulu tuh, di hulunya, dan di situ ada peran pemodal dan pembacking. Nah, makanya kita buka-bukaan aja nih di khusus di Klesi FM nih. Hilirnya bagaimana proses itu menambang, proses penambangan itu ya, penambangan dilakukan, aktivitasnya, kemudian hasilnya kemana nih? Kan hasil penambangan ini itu kan barang ilegal. Tidak semua orang bisa membeli gitu, berani membeli. Ini kan betul. Ini kan barang-barang siapa yang menerima ya. Kalau nggak semua orang berani kan bisa dituduh jadi penadah gitu. Betul. Nah, itu sisi hilir nih. Nah, itu semuanya kan rangkaian ilegal tuh. Peristiwa ilegal, rangkaian peristiwa ilegal ini berlarut-larut, berkepanjangan, tentu pasti ada yang melindungi ya. Nah, itu. Panjang juga jalurnya. Tapi apa Pak? Tapi mungkin terakhir ya Tasya, mungkin Bapak apa solusi yang mengatasi apa ini Pak? Tambang-tambang legal ini Pak? Ya, pertama mungkin kita ingin menghimbau lah ya ke masyarakat dulu nih. Saya ingin ke masyarakat dulu lah, karena yang kuncinya itu di masyarakat. Kenapa masyarakat? Pemilik lahan masyarakat, pekerja masyarakat. Kalau masyarakat bersepakat mau menahan diri untuk tidak bersekongkol dengan aktivitas ilegal ini, tentu tidak akan terjadi. Nah, mari nih bersama-sama kita menghentikan aktivitas peti ini, sehingga dampaknya sudah sama kita lihat ya, sampai korban jiwa. Kemudian masyarakat di situ kan ada komponen masyarakat ya, ada nini mama, tokoh agama, pemuda. Nah, ini yang kita coba himbau untuk ikut terlibat aktif lah menghentikan aktivitas peti ini. Itu tadi dengan cara seperti apa? Kan kalau nini mama wilayahnya tentu tidak mau digunakan untuk aktivitas peti, atau tokoh agama juga ikut menghimbau di beberapa kesempatan mungkin. Dan pemuda kan harus mengontrol sebenarnya. Pemuda selaku Paganagari mestinya harus ikut aktif untuk melarang peti ini. Nah, kemudian tentu berikutnya kita ini ke unsur Forkopimda nih. Saya sekali lagi menyampaikan jelas ya arahan Bapak Gubernur, unsur Forkopimda harus menjadi penegakan mempunyai komitmen yang kuat untuk bersama-sama memberantas peti ini. Nah, yang ketiga tentu solusi kita berikan, solusi kita siapkan dengan menyiapkan WPR dan IPR.
Mungkin itu. Makasih Pak. Dan semoga jalan ya Pak. Jalan, Pak. Ya, PR dan DPR tadi ini. kalau kita bersama-sama semua komponen yang terlibat, stakeholder terlibat bersama, kita yakin ini akan selesai gitu. Jika satu tujuan ya Pak. Satu tujuan sama gitu. Jangan hanya komitmen di meja rapat gitu. Pas Ini langsung eksekusi dari kadis ini. Iya gitu. Saya Himbauan ini. Iya, Pak, ayo gini. Satu lagi nih poin mungkin ini ya. Mari kita lihat ini sebuah tamparan ya. Sebuah apa ya? Sumber daya alam kita dikeruk dan dinikmati hanya oleh segelintir orang gitu. Dan segelintirnya menderita. Nah, dan segelintirnya menderita hanya sebagai pekerja gitu. Sedih nggak kita gitu? Nah, saya merinding nih. Belum akibatnya lagi ya Pak. Belum dampaknya lagi. Oke. Oke, makasih Pak. So thank you Pak Helmi Oke, sudah sama-sama. datang dan membagikan Ya. ke sini. Siap. Semoga terbukalah mata dan telinga, Ya, hatinya mari. juga. Iya. Baik, so Classy People, streaming audio ini bisa didengarkan kembali di radio kita Classy 103,4 FM dan ringkasan pembahasannya bisa dibaca lagi di klikpositif.com dan kata sumber. Kita bye dulu Pak. Makasih Pak Elmi.